Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih dengan NPM 2169100520. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1C. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat kaidah pada mata kuliah muatan lokal. Penyelarasan kaidah tulis baca Arab Melayu saat ini belum dilakukan sepenuhnya karena para pengkajinya tidak ahli dalam bahasa Arab. Sementara untuk memahami struktur aksara Arab tidak bisa kalau hanya melalui kamus, melainkan perlu ilmu tambahan antara lain nahwu, saraf, balaghah, ma'ani, bayan, dan yang lainnya. Makanya, hingga sekarang kajian mengenai Arab Melayu masih bersifat temporer dan belum dapat dijadikan jalan keluar. Pada abad ke-19, Raja Ali Haji menulis Butaan Al-Katibin melalui pendekatan nahwu sarf. Alasannya sederhana, bahwa huruf Arab Melayu menggunakan bahasa Arab dan struktur tata bahasanya juga sama. Kemudian pada tahun 1990-an, Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP Malaysia merampung penyusunan ejaan Jawi yang disempurnakan atau EJYD melalui struktur kajian Latin. EJYD ini akhirnya menyebar ke seluruh rantau Melayu sehingga meracuni pikiran peneliti modern untuk mengkaji huruf Arab melalui struktur tata gramar pula. Akan halnya di Riau, kejadiannya lebih hebat lagi. Setelah mendapat inspirasi dari EJYD, Riau kemudian membentuk tim penetapan kaidah pada tahun 1995 disponsori pemerintahan Provinsi Riau. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2010 melalui Biro Kesah Sekda Provinsi Riau. Dalam huruf Arab Melayu terbagi menjadi 3. Yang pertama huruf hijaiyah, yang kedua huruf elah atau ilah, dan yang ketiga huruf Melayu. Pertama, huruf hijaiyah. Menurut Ibnu Khaldun dalam Tarikh Adab Al-Lughah atau Sejarah Peradaban Bahasa Arab, ketetapan huruf-huruf ini berlangsung selama 5 periode, yaitu yang pertama masa jahiliyah, bermula pada 150 tahun sebelum Islam atau sekitar 480 Masehi dan berakhir saat lahirnya Islam. Pada masa ini belum ada titik untuk membedakan antara huruf ta, ba, dan lain-lain. Yang kedua, masa Islam. Sejak lahir Islam hingga muncul Bani Umayyah pada 41 Hijriyah atau 661 Masehi. Pada periode ini mulai menggunakan titik pada huruf. Yang ketiga, masa Bani Umayyah sekitar 661 sampai dengan 705 Masehi. Perkembangan ilmu tata bahasa Arab mencakup nahwu, sarf, balaghah, mantik, serta penetapan jenis huruf. Yang keempat, dinasti Turki Utsmaniyah, bermula jatuhnya Baghdad dan berakhir pada tahun 1220 Hijriyah atau 1804 Masehi. Pada masa ini, Khalid bin Ahmad Al-Farahidi meletakkan dasar penulisan tanda baca fathah, kasrah, dhammah, tanwin, dan sebagainya. Yang kelima, periode akhir diusung Muhammad Ali Basyah di Mesir sekitar 1220 Hijriyah, melakukan penetapan jenis huruf untuk keperluan koran, surat, poster, kantor, sekolah, dan yang lainnya. Ini adalah huruf-huruf hijaiyah mulai dari alif hingga huruf ya. Nah, di sini dalam huruf hijaiyah terdiri dari 30 huruf. Huruf elah atau ilah. Secara nomografi atau nama huruf, semua huruf elah disebut alif. Huruf elah bertugas untuk menyegaskan bunyi a, i,
U serta bunyi diftong. Dalam penulisan bahasa Melayu, huruf elah juga berfungsi untuk membantu bunyi vokal E dan O. Adapun huruf elah yang dimaksud adalah alif, waw, dan ya. Menurut pakar bahasa Arab, huruf elah bukan bagian dari huruf hijaiyah, melainkan hanya sebuah tanda. Dalam ilmu tajwid disebut mad atau tanda panjang pendek, dan dalam pelajaran Arab Melayu saat ini disebut huruf saksi. Dan penyebutan saksi tidaklah tepat karena secara harfiah saksi bermakna pembagian atau pembedaan. Akan lebih tepat lagi kalau kita sebut huruf elah yang bermakna membuat atau melakukan sesuatu yang aneh atau ganjil. Sebab tugas elah memang demikian. Juga karena istilah ini digunakan oleh banyak pengguna dalam berbagai bahasa. Huruf Melayu selain digunakan oleh umat Melayu sedunia, huruf ini juga digunakan oleh Turki, India, Pakistan, Bangladesh, dan negara mayoritas muslim lainnya. Huruf-huruf ini muncul karena keperluan untuk mewakili bunyi huruf yang tidak dimiliki di dalam hijaiyah. Diduga bahwa pengembangan huruf Melayu ini merujuk pada konvensi Turki Utsmaniyah sebagai merci utama bagi Kesultanan Islam sedunia dan hasil konvensi huruf atau bahasa Persia. Sayangnya, hal ini tidak tercatat dalam sejarah. Adapun huruf Melayu yang dimaksud yaitu nge, g, nye, c, dan p. Ketetapan huruf kaf dan qaf. Penetapan Kaidah Arab Melayu pada abad ke-19 oleh Raja Ali Haji dilakukan pada masa yang sama dengan penetapan tata tulis baca bahasa Arab periode akhir di Mesir. Bentuk huruf Arab yang kita kenal saat ini berpedoman pada ketetapan periode akhir tersebut. Beberapa ketetapan yang disapa itu antara lain: A. Pembedaan bentuk rumah huruf fa dan qaf. B. Pembedaan bentuk rumah huruf ba, ta, sa dengan huruf nun. Dan C. Penetapan bentuk rumah huruf qaf. Reposisi, fungsi, dan kedudukan hamzah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hamzah adalah huruf yang melambangkan bunyi hambat glotal atau bercelah dalam ortografi atau ejaan yang tepat penulisan Arab. Maksudnya bahwa huruf hamzah berfungsi sebagai penanda bunyi seperti halnya tanda koma di atas, yang dalam EYD melambangkan bunyi huruf ain. Dalam istilah ilmu sarf, perihal masuknya hamzah di dalam kata fi'il disebut mahmuz, artinya mengandung huruf hamzah di dalamnya. Hamzah adalah huruf hijaiyah yang pokok dan tidak elastis seperti huruf ilah atau elah. Hamzah dapat menentukan bunyi dirinya sendiri dan juga menentukan bunyi huruf sebelumnya. Adapun fungsi dan kedudukan hamzah dapat dilihat sebagai berikut. Jika alif terdapat hamzah di atasnya, maka berbunyi a. Dan jika ada alif dengan hamzah di bawahnya, maka disebut i. Jika ada huruf waw dengan hamzah di atasnya, disebut u. Dan jika huruf ya ada hamzah di atasnya, disebut dengan bunyi i. Ketentuan penulisan hamzah. Yang pertama, huruf hamzah dapat dipertegas bunyi i dan a di awal kata. Di sini ada contoh dari kata istana dan akur. Nah, yang kedua, huruf hamzah tunggal dan hamzah dengan rumah huruf ya atau waw tidak bisa berada di awal kata. Di sini ada contoh dari kata aman dan juga ular. Nah, yang ketiga, penulisan huruf hamzah berumah waw atau untuk kata yang mengandung bunyi u. Begitu juga huruf hamzah dengan rumah ya yang mengandung bunyi i. Nah, di sini ada contoh dari kata mukmin dan sa'il. Dan di bawahnya ada contoh kalimat dalam bahasa Arab Melayu. Kata dasar dengan huruf ilah. Nah, di sini yang pertama ada biasa.
merupakan bentuk kata yang menggunakan huruf waw atau ya sebagai bunyi kata, terutama yang berbunyi a. Di sini ada beberapa contoh dari kata dasar biasa dan juga ada contoh dari pengecualian kata serapan dalam bahasa Arab. Kata dasar dengan huruf kilah yang kedua yaitu diphthong atau lunak. Di dalam ilmu tajwid disebut lain, yakni bunyi yang dilembutkan. Nah, di sini ada bunyi ia pada kata siang, bunyi ua pada kata buang, bunyi ai pada kata baik, bunyi iu pada kata siul, bunyi ui pada kata buih, dan bunyi au pada kata jauh. Di sini juga ada dari contoh tulisan Arab Melayunya. Selanjutnya ada beberapa pengecualian penulisan diphthong yang mengikuti pola naskah lama seperti walau, kalau, tahu. Dan satu lagi kata serapan dari bahasa Arab seperti kaum, aib, dan naum. Dan juga ada beberapa contoh kata bunyi diphthong. Dapat kita lihat pada kata balai, jauh, ais, main, dan lainnya. Selanjutnya, kata dasar dengan bunyi akhir K. Seperti yang telah dimaklumatkan bahwa penulisan kata yang berbunyi K cenderung ditulis dengan huruf Qaf, baik di naskah lama maupun dalam terbitan baru, seperti contoh batik, anak, dan tidak. Nah, di sini juga ada contoh dari tulisan Arab Melayunya. Namun dalam tiap pembahasannya tidak pernah dikaji hal apa yang menyebabkan penggunaan huruf Qaf untuk melambangkan kata yang berbunyi akhir K. Sementara untuk penulisan kata-kata yang lain, terutama kata serapan yang bahasa asing ditulis dengan huruf Qaf. Seperti contoh berikut. Contohnya praktek, klinik, apotik. Di sini juga ada contoh dari tulisan Arab Melayunya. Tidak ada alasan mengenai keterangan yang membahas mengenai kenapa bahasa asing mendapat perlakuan khusus, maka perlu dilakukan kajian melalui analisa dan perbandingan dari pakem serta ketetapan-ketetapan yang telah ada. Nah, di sini ada ulasan dari Raja Ali Haji. Raja Ali Haji menyusun Bustaan Al-Katibin dan kitab pengetahuan bahasa yang membahas tentang tata bahasa dan tulis baca bahasa Melayu secara tuntas dan menyeluruh. Konsep yang dinukilkan adalah bahwa bahasa bermula dari lisan, kemudian merambah ke tulisan. Maka tulisan hendaknya mengikuti bunyi lisan yang disesuaikan dengan peran dan guna huruf. Dalam mencontohkan kata-kata, terutama kata-kata yang berakhir K, beliau menggunakan huruf hamzah. Transliterasi Herman van de Wal. Herman van de Wal atau Residen Riau berupaya untuk memperbaiki dan menetapkan bahasa baku di wilayah Nederland Indies bersama sahabat karibnya, yaitu Raja Ali Haji di Tanjung Pinang. Berdasarkan analisa Raja Ali Haji, Van de Wal menyunting kata-kata mana yang patut dimasukkan dalam kamus Nederland yang sedang dia susun. Kamus ini ditujukan bagi pejabat tinggi Belanda agar dapat pula menguasai bahasa Melayu yang sudah digunakan di seluruh wilayah jajahan Belanda di Nusantara. Kamus yang menjadi cikal bakal Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ditulis dengan huruf Latin, mengikuti ejaan Belanda. Analisa berdasarkan awalan dan akhiran. Upaya ini ditempuh sebagai langkah perbandingan secara menyeluruh dan bersifat objektif. Analisa ini dilakukan dengan menambahkan awalan atau akhiran pada setiap kata. Contoh kata di sini ada kata letak. Yang pertama, apabila kata berakhiran K ditulis menggunakan hamzah. Yang kedua, apabila kata berakhiran K ditulis dengan qaf. Dan yang ketiga, apabila kata berakhiran K ditulis dengan kaf. Berdasarkan ketiga pertimbangan di atas, maka ditetapkan huruf kaf
sebagai perlambangan kata dasar yang berbunyi akhir K dengan tujuan A. Agar mudah dipelajari oleh siswa dan tidak menyulitkan guru dalam memberi keterangan. B. Dapat mengidentifikasi pola ejaan lama. Dan C. Tidak bertentangan dengan pelajaran membaca Al-Quran dan atau bahasa Arab, serta sealur dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, siapa pembuat hukum Darlung? Banyak hukum dan ketetapan aneh dalam kaidah tulis baca Arab Melayu yang menyebar di Nusantara. Satu di antaranya adalah hukum Darlung, alias keistimewaan yang dimiliki oleh huruf dal, roh, lam, waw, dan nge. Dinyatakan bahwa apabila sebuah kata bersuku kata dua berbunyi AA yang mengandung salah satu dari huruf Darlung pada suatu kata kedua, maka suku kata kedua diberi saksi huruf alif. Namun, apabila kata ini bertemu dengan awalan, akhiran, atau imbuhan, strukturnya akan berubah menjadi berlada, membara, menjala, tertawa, dan mengangah. Di sini juga dapat kita lihat bagaimana perbedaan penulisan Arab Melayunya. Alasannya adalah bahwa kata-kata di atas sudah lebih dari dua suku kata dan tidak lagi mengikuti ketentuan hukum Darlung. Lanjutan dari hukum Darlung yang pertama, menurut kaidah Arab tidak ada keistimewaan yang dimiliki oleh huruf dal, ro, dan lam, karena ketiganya ialah huruf hijaiyah dan tidak ada penambahan alif sesudahnya. Di sini ada contoh dari kata manjadda wajadah. Huruf dal dalam kata jaddah tidak ditopang alif. Yang kedua, keistimewaan hanya ada pada huruf waw, karena huruf ilah dan huruf ilah lainnya seperti huruf ya juga mendapat perlakuan istimewa sebagaimana huruf waw yang ketika diberi awalan cara penulisannya tidak berubah. Di sini ada kata contoh dari bawah dan jaya. Nah, yang ketiga, akan halnya huruf nge adalah huruf Melayu yang mengikuti bentuk rumah huruf ain yang merupakan huruf hijaiyah serta bukan huruf istimewa dan tidak ada keharusan untuk menambahkan alif sesudahnya, dan ketika diberi awalan penulisannya tidak berubah. Nah, sebagai contoh di sini ada kata nganga dan juga ada contoh dari penulisan Arab Melayunya. Tokoh pencipta Darlung sendiri seakan raib dan hanya meninggalkan ketetapan yang sama sekali sangat tidak beralasan, walau dilihat dari berbagai sisi atau sudut pandang. Demikianlah penjelasan mengenai hakikat kaidah. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.